Ya, jumpa lagi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang mengenai media pembelajaran. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian media, kemudian kita juga sudah belajar tentang peran media, ya. Salah satu peran media yaitu mengatasi keterbatasan. Nah, kemudian sekarang kita akan memilih media yang mana yang sesuai, yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan kita. Ya, media banyak sekali yang bisa kita gunakan, tapi media-media ini tidak semuanya sesuai dengan informasi yang akan kita sampaikan pada siswa. Nah, ini media banyak, tapi hanya media-media tertentu yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang tertentu tadi. Nah, ketika memilih media itu yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah keefektifan dari suatu media. Nah, efektif berarti nanti diharapkan atau kita rancang supaya media tadi ada hasil dan atau juga ada pengaruhnya. Hasil dan pengaruh di sini pastinya adalah berkaitan dengan informasi yang akan kita sampaikan. Ya, berarti media nanti bisa mempengaruhi orang lain, bisa mempengaruhi siswa, bisa mempengaruhi orang yang sedang belajar. Nah, kita usahakan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah media efisien. Efisien itu adalah menggunakan cara yang tepat, kemudian menjalankan tugas dengan baik, ya, dengan cara yang tepat. Nah, ketika kita memilih media, nah ini apakah tepat apa enggak media yang kita gunakan, sesuai dengan keadaan siswa kita atau tidak, sesuai dengan kelompok belajar kita apa belum. Nah, ini tentang efisiennya. Nah, nanti kalau medianya sebenarnya sudah pas tapi cara menggunakannya kok tidak sesuai, nah itu nanti juga akan menyulitkan kita dalam pembelajaran. Ya, berarti media ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga nanti ketika penerapan itu sudah mudah, ya. Jadi efisien, bisa digunakan dengan cara yang tepat. Kemudian yang ketiga tadi adalah aksesibilitas, yaitu tentang kemudahan. Nah, dapat dikaitkan, dapat diakses, dan juga dapat dicapai. Nah, yang pertama dapat dikaitkan. Nah, ini berarti antara media dan informasi tadi harus ada keterkaitannya. Ya, berarti di dalam media ini ada informasi yang akan kita sampaikan, berarti sudah ada keterkaitan. Kemudian bisa dicapai. Nah, dicapai di sini adalah bisa ketercapaian dalam memperoleh atau mengadakan media tadi. Nah, mudah apa enggak ketika kita ingin mengadakan media tadi? Nah, kalau mudah, nah berarti kita lanjutkan. Kalau sulit, yaitu pilihan kita sendiri. Nah, kalau kita medianya sulit tapi tetap kita ingin adakan, ya berarti kita harus mengeluarkan biaya atau materi atau waktu atau apalah, itu lebih banyak, ya, daripada media yang mudah diakses. Kemudian dapat dicapai, ya, ini dapat dicapai ini berarti medianya itu mudah untuk kita buat, bahannya mudah diperoleh, kemudian siswa juga mungkin bisa membuat sendiri. Nah, ini berarti aksesnya mudah. Nah, ini kalau aksesnya mudah nanti, nah media bisa kita perbanyak lebih banyak lagi, lebih mudah. Nah, seperti PPT ini kan contohnya paling mudah, ya, ketika kita ingin membagikan pada orang lain kan tinggal kita share gitu, ya. Berarti ini aksesnya mudah. Contohnya seperti itu. Berarti ketika kita memilih media itu harus kita perhatikan adalah efektivitasnya, yaitu harus ada hasil, harus ada pengaruh setelah kita menggunakan media tadi. Kemudian untuk efisien, yaitu tepat penggunaannya. Ya, ketika kita menggunakan PPT berarti harus ada, kalau di kelas harus ada proyektornya, kalau nggak ada proyektor ya nggak bisa kita gunakan. Nah, itu harus efisien. Kemudian aksesnya mudah, gitu, ya. Cara memperolehnya juga mudah. Ini adalah cara memilih media yang tepat. Oke. Selanjutnya adalah, nah kalau
kita masih bingung kita akan menggunakan media apa ini ya yang sesuai. Nah, ini ada beberapa jenis media yang bisa menjadi pilihan kita dalam menyampaikan pesan. Nah, yang pertama adalah media visual. Nah, visual ini lebih mengarah ke indera penglihatan. Tidak hanya gambar saja, ya tulisan juga termasuk visual ya. Kalau kita membaca buku lah, buku kan ada tulisannya, itu termasuk visual karena lebih cenderung ke indera penglihatan. Kemudian kita juga bisa menggunakan media audio. Nah, media audio ini dari katanya saja sudah audio, berarti berhubungan dengan suara. Berarti ini cara menikmatinya adalah dengan indera pendengaran. Contohnya musik, kemudian ceramah, kemudian tutorial biasanya kan ada suaranya, itu berarti kita menggunakan audio. Nah, kalau untuk audio di sini yang sampai sekarang masih digunakan adalah ketika kita tes tentang bahasa. Nah, itu kan biasanya ada tes TOEFL, tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu ada sesi yang namanya listening atau mendengarkan. Nah, itu nanti kita akan mendengarkan satu rekaman audio. Nah, ini juga bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu media proyeksi. Nah, proyeksi di sini sudah menjadi gabungan dari visual dan audio. Berarti ada gambarnya dan juga ada suaranya. Ini menjadi satu. Berarti cara menikmatinya adalah dengan penglihatan dan juga dengan pendengaran. Contohnya ada apa? Film, kemudian video. Nah, itu kan termasuk media proyeksi karena untuk menampilkannya, untuk melihatnya, berarti kita harus menggunakan media lain. Kita harus proyeksikan, bisa menggunakan LCD, bisa menggunakan TV, bisa menggunakan HP. Nah, itu berarti kita menggunakan media proyeksi, gabungan antara visual dan juga audio. Kemudian media yang lain yang bisa gunakan adalah media 3 dimensi. Nah, media 3 dimensi ini adalah media yang secara nyata yang bisa kita pegang dan kita bisa amati dari dekat, kita bisa putar. Nah, ini namanya media 3 dimensi. Kalau media proyeksi atau seperti video ini hanya dari depan saja, ketika kita pindah tempat ke belakang ini sudah nggak kelihatan. Nah, ini adalah media proyeksi. Kalau media 3 dimensi, kita lihat dari depan, kita lihat dari atas, dari bawah, dari samping, dari belakang, itu masih bisa. Media 3 dimensi. Nah, media 3 dimensi ini juga dibagi menjadi dua, yaitu namanya model dan juga benda nyata. Kalau model ini biasanya adalah benda tiruan dari benda aslinya, karena mungkin ada suatu hal sehingga perlu dibuat tiruannya, buat modelnya. Kemudian juga bisa benda nyatanya. Kalau benda nyatanya itu bisa kita adakan, berarti ya kita menggunakan media tersebut. Ya, contohnya media nyata adalah seperti buah, sayur, itu kan mudah ya kita adakan di kelas. Kalau yang model bisa kita gunakan kerangka tubuh manusia, itu kan bisa kita buat modelnya, bisa dari kayu atau dari plastik itu ya, kemudian kita bawa ke kelas. Nah, dan kita belajar tentang itu. Nah, itu namanya media 3 dimensi. Kemudian media yang lain yang bisa gunakan adalah media game atau permainan. Nah, permainan di sini ternyata bisa digunakan sebagai penyampaian informasi. Ya, kenapa? Karena dalam permainan nanti kita bisa men-settingnya sehingga di dalamnya nanti ada materi yang akan kita sampaikan. Ya, contoh yang banyak itu adalah bisa menggunakan permainan ular tangga, bisa menggunakan permainan monopoli, bisa menggunakan permainan engklek dan sebagainya. Nah, namun dengan permainan ini di dalamnya kita sisipkan materinya. Bagaimana caranya mensisipkan materinya? Nah, itu adalah tergantung kreativitas dari individu masing-masing, dari kreativitasnya dari guru. Nah, kalau lebih kreatif, nanti siswa bisa sambil bermain juga tetap sambil belajar. Ya, kalau sekarang itu sudah mulai banyak ya tentang aplikasi-aplikasi tentang permainan. Nah, ini permainan yang di dalamnya ada materi yang ingin disampaikan. Tidak hanya permainan full ya.
Tapi di sini adalah permainan-permainan edukatif ya, yang di dalamnya ada pembelajarannya. Nah, ini sudah mulai banyak karena memang teknologi sudah mulai berkembang. Nah, maka permainan juga sudah mulai berubah ya. Awalnya kita bermain di halaman rumah, di halaman sekolah. Nah, sekarang kita bermainnya di HP ya, di laptop. Tapi di dalam permainannya kita tidak hanya bermain saja, tapi ada materi yang akan kita pelajari. Nah, dari sini nanti kita yang akan fokuskan adalah di media visual, yaitu berupa teks, dan juga media proyeksi, yaitu berupa video gitu ya. Nanti difokuskan di situ. Untuk media-media yang lain nanti bisa kalian pelajari di waktu yang berbeda gitu ya. Oke. Sekarang tentang video. Nah, video tadi termasuk media proyeksi, gabungan antara visual dan audio. Nah, untuk menggunakan video ternyata ada beberapa kelebihan. Nah, di sini pembelajaran apalagi seperti online seperti ini kan salah satu media yang paling mudah adalah menggunakan video ya. Bisa kita video yang membuat sendiri atau juga bisa video yang sudah ada di YouTube dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan video itu untuk belajar. Nah, kelebihannya apa video itu? Yang pertama adalah hemat. Hemat di sini artinya adalah dapat menghemat waktu karena dapat diputar berulang-ulang. Ya, kalau kita sudah memiliki video, misal video tutorial tentang apa gitu ya. Nah, kalau kita belum paham, kita kan bisa mengulangi dari awal lagi. Nah, kita tidak perlu mendownload ulang, kita tidak perlu mengkoneksikan ulang karena kita tadi sudah mendownloadnya gitu ya. Sehingga dapat menghemat waktu dan juga menghemat biaya karena dapat diputar berulang-ulang. Kita punya video tutorial tentang memasak, berarti kan kalau kita belum paham kita ulangi lagi. Nah, itu enaknya video karena bisa dimulai lagi atau dapat diputar berulang-ulang. Dan yang kedua adalah perhatian, dapat menarik perhatian karena penekanannya pada beberapa hal. Yang tadi video di sini pembahasannya pasti akan menekankan pada suatu hal saja. Nah, kalau di sini misal ada video tutorial tentang masak, ya berarti nanti yang disampaikan, yang ditampilkan oleh video tadi ya hanya tentang masak saja. Masak ini bahkan tertentu ya menunya, mungkin tentang menggoreng makanan, tentang membuat kue, membuat sayuran dan sebagainya. Hanya fokus pada satu perhatian tertentu. Karena ini yang akan ditekankan, yang akan dipelajarkan, yang akan disampaikan gitu. Itu menggunakan video. Nah, kalau kita punya tutorial tentang masak tapi kita ingin belajar cara bersihkan rumah misalkan gitu ya, nanti kita harus cari video yang lain lagi gitu ya, karena penekanannya sudah berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu objeknya, dapat mengamati lebih dekat objek yang bergerak dan dapat di-pause. Nah, ketika kita menggunakan video lah kita bisa mengamati benda yang sedang bergerak. Nah, kalau bendanya bergerak kemudian terlalu cepat lah kita bisa berhentikan. Kita kemudian bisa memfokuskan pada beberapa bagian gitu ya. Nah, itu kelebihan video. Kalau kita bicara dengan orang lain secara langsung kan nggak mungkin kita stop kan. Stop, jangan dilanjutkan dulu lah kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau dengan video, nah kita bisa men-pause-nya gitu ya. Berhentikan sejenak. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu tentang suaranya. Kuat lemahnya suara dapat disesuaikan. Berarti kalau misal ada video, kita membuat videonya, kemudian kita ingin memberikan tambahan backsoundnya, nah itu kita bisa mengatur supaya suaranya tidak mengganggu itu seperti apa. Nah, jangan sampai ketika kita menggunakan video nanti antara penjelasan dengan video backsoundnya itu nanti akan sama kerasnya, itu nanti kita yang belajar bingung ini ingin mendengarkan musik atau ingin mendengarkan materi lah ini ya. Nah, kalau dengan video nanti kita bisa mengolahnya sendiri, kita bisa mengaturnya sendiri mana yang mau difokuskan gitu ya. Kemudian yang kelima yaitu demonstrasi. Sesuatu yang sulit sudah dipersiapkan. Nah, demonstrasi berarti kalau kita ingin memperagakan sesuatu, lah kita siapkan dulu alat dan bahannya. Jadi kalau sudah siap kemudian kita menggunakan itu, mendemonstrasikan.
Nah, supaya ini bisa digunakan berulang-ulang, nah, makanya kita abadikan dengan video tadi. Sehingga dengan video kita hanya perlu mendemonstrasikan sekali saja, kemudian kita bisa mempelajari beberapa kali. Kemudian yang keenam adalah ringan, yaitu meringankan beban guru. Nah, kalau ini berhubungan dengan pembelajaran, nah kalau dengan menggunakan video ini termasuk bisa meringankan beban guru. Kenapa? Ya karena ketika kita sudah menyampaikan materi A di kelas pertama, nah kita bisa menyampaikan materi yang sama tadi di kelas yang lain tanpa kita harus mengucapkan lagi, tanpa harus kita merekam lagi. Nah, ini adalah kelebihan dari video. Berarti guru perlu hanya mengajar satu kali saja, tapi bisa disampaikan di beberapa kelas, atau bahkan nanti bisa digunakan lagi di tahun berikutnya, ya, karena sudah memiliki video pembelajaran. Nah, ini adalah untuk meringankan beban guru. Berarti tampilnya hanya satu kali saja. Beda lagi kalau kita belajar secara langsung di kelas, ya. Berarti kalau guru menyampaikan informasi tentang A, ketika pindah kelas ke kelas lain, berarti kita harus menyampaikan dari awal lagi. Nah, supaya tidak seperti itu, nah kita bisa menggunakan media video. Nah, walaupun tadi ada beberapa kelebihan dari video, ternyata video juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, yang pertama adalah kekurangannya adalah komunikasi satu arah. Ya, karena yang menikmati video hanya bisa menikmati ya dari depan sini aja seperti ini. Mau bertanya ya nggak bisa ya. Bertanya kemudian di post itu nggak bisa ya, karena hanya komunikasi satu arah. Pesan lanjut terus disampaikan ya, karena memang hanya satu arah. Kemudian kekurangan video adalah kurang detail objeknya ya, karena objeknya nanti terbatas oleh alat yang digunakan. Kalau alatnya semakin canggih ya nanti objeknya akan bisa lebih detail lagi gitu ya. Tapi kalau hanya kamera-kamera biasa ya itu nanti detailnya akan kurang. Kemudian kurang detail atau objeknya juga kurang luas ya, karena yang di shot atau yang terekam itu hanya sesuatu atau pemandangan yang hanya ada di depan kamera. Kalau yang kita merekam di depan kamera tapi yang di belakangnya itu pasti kan nggak akan kerekam. Nah, itu namanya adalah kurang detail pada objek. Itu kekurangan video. Hanya bisa merekam pada satu sisi saja. Kemudian peralatannya juga tidak murah ya, karena kita menggunakan video biasanya kita menggunakan kamera, bisa menggunakan HP, kemudian kita olah dulu supaya dapat menarik ketika orang lain melihat. Itu kita olah dulu dengan menggunakan peralatan lain pastinya. Nah, itu peralatannya yang tidak. Nah, dari kekurangan video ini ya, walaupun ada kekurangan pasti ada usaha supaya kekurangan ini tetap ada tapi bisa diminimalkan. Contohnya, ketika menggunakan video hanya komunikasi satu arah, nah ini supaya bisa menjadi dua arah, ini bagaimana caranya? Nah, bisa menggunakan fasilitas grup ya, bisa menggunakan grup WhatsApp biasanya. Nah, ketika menyampaikan video, menyampaikan materi menggunakan video, nah kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup yang tersedia. Nah, ini adalah supaya terjalin komunikasi dua arah. Karena video hanya satu arah, kemudian kita cari arah yang lain supaya menjadi dua arah. Atau juga kalau video tadi ada di YouTube, lah kita bisa bertanya kepada si pembuat di kolom komentar. Nah, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Ya, walaupun di sini sudah diupayakan menjadi komunikasi dua arah, kan, tapi kekurangannya pasti tetap ada ya, karena kalau kita tidak berkomunikasi secara langsung, maka nanti responnya juga akan tidak secara langsung ya. Kalau misalnya orangnya tidak sedang online, nah itu nanti juga responnya akan menunggu sampai yang bersangkutan online gitu. Ketika bertanya di grup ya, ini kita juga harus menunggu kapan HP-nya dibuka. Nah, ini kan juga tidak secara langsung ya. Walaupun sudah kita upayakan komunikasi terjalin secara dua arah gitu ya. Kemudian kurang detail pada objek ya, ini cara mengatasinya ya, kita seperti yang kelebihannya tadi, kita tekankan pada beberapa aspek saja.
kalau kita belajar tentang sepeda ya kita fokus pada sepeda saja, sepeda yang mudah ditemui, yang sepeda nggak aneh-aneh gitu ya. Nah, itu lebih kita fokuskan pada objek tertentu saja, walaupun masih ada kekurangan ya tetap kita ada penekanan di bagian-bagian tertentu. Kemudian peralatannya tidak murah ya, ini untuk peralatan ya kita upayakan menggunakan peralatan yang sesederhana mungkin ya. Kalau saya sendiri di sini ketika membuat video yang saya gunakan ya yang pertama laptop, kemudian yang kedua adalah HP, dan yang ketiga biasanya ada papan pendukungnya, bisa buku, bisa buku paket dan sebagainya, ini bisa menggunakan media pendukung. Kemudian supaya bisa mengolah videonya menggunakan aplikasi yang sesederhana mungkin, yang seringan mungkin ya. Ini kan juga pengaruh dari spesifikasi dari peralatan yang digunakan. Kalau hasilnya pingin sangat bagus ya berarti ya peralatannya juga harus lebih mahal gitu ya. Tapi kalau hanya yang penting bisa membuat video yang bisa disampaikan dengan baik, nah kita menggunakan peralatan yang seadanya itu insya Allah sudah bisa. Karena sekarang aplikasi kan banyak sekali ya, bisa kita pilih untuk mengolah suatu video supaya lebih menarik. Ya walaupun peralatannya juga tetap tidak murah gitu ya, laptop kan juga tidak murah, HP juga tidak murah seperti itu. Tapi coba kita bisa upayakan seperti itu. Nah kalau kita sudah bisa menggunakan HP saja ya nggak masalah ya. HP juga kan sekarang sudah bisa mengedit ya, edit video supaya dikasih tulisan, ganti pemandangan dan sebagainya, itu kan sudah bisa ya. Kalau dengan itu saja sudah cukup ya kita gunakan HP saja. Ya kembali lagi kekurangannya tetap peralatannya tidak murah, HP kan juga tidak murah gitu. Tapi insya Allah semuanya sudah memiliki HP gitu ya. Nah kemudian video tadi atau media video tadi kan untuk memperjelas penyajian salah satunya ya. Nah memperjelas penyajian di sini adalah kita menyiapkan modul, karena mungkin video tadi yang kita buat itu memberatkan orang lain. Memberatkan orang lain apa? Karena kita butuh kuota yang lebih ya untuk melihatnya, atau juga mungkin kapasitas dari kuotanya yang dimiliki atau memori HP atau laptop yang dimiliki itu kan juga pengaruh. Nah makanya kita menyiapkan yang namanya adalah modul atau teks atau makalah dalam bentuk yang lebih ringan, yang lebih mudah untuk mengaksesnya. Ya, bisa kita bandingkan antara video dan PDF saja, itu kan nanti pasti kapasitasnya sangat berbeda. Kalau PDF mungkin hanya 5 mega ya, kalau video bisa sampai 100. Ini perbandingannya kan besar sekali. Nah, kalau kita tidak ada kekurangan untuk itu, nah, berarti ya kita bisa menikmati modulnya, teksnya, kita juga bisa menikmati video penjelasannya. Seperti ketika kita di sekolah kan sekarang sudah ada yang namanya wifi ya, wifi sekolah, wifi kampus, itu kita bisa manfaatkan untuk belajar, terutama belajar dengan media-media yang membutuhkan kuota yang besar. Nah teks di sini, modul teks adalah untuk pendamping dari video yang kita gunakan. Nah kalau bentuk teks kan kita bisa baca berulang-ulang ya, kita bisa bolak-balik, itu juga bisa. Untuk penjelasannya, nah kita bisa melihat video yang sudah disiapkan. Nah mengenai modul teks ini ada beberapa kekurangannya. Yang pertama adalah buku ini untuk memahaminya butuh pendampingan belajar. Ya, seperti ketika kita belajar, kita diberikan buku paket, kita diberikan LKS oleh guru. Nah, apakah kita bisa belajar sendiri? Ya bisa, kita tinggal baca, kemudian kita mengerjakan latihan soalnya. Nah, tapi bagaimana kalau kita tidak paham tentang isinya? Nah ini berarti harus ada pendamping supaya kita dapat memahami materi yang ada di buku tadi. Ya pendamping di sini kalau misalnya ada keluarga kita, kakak, mungkin bapak, mungkin ibu, nah bisa membantu menjelaskan, itu sudah enak ya. Tapi biasanya kalau yang paham kan guru ya. Nah, bagaimana caranya kita tanya pada guru lah? Kita bisa menyimak video yang sudah disiapkan tentang materi yang disampaikan tadi yang ada di teks. Oh saya nggak paham bagian ini, nah, saya melihat video penjelasannya karena sudah ada pendamping belajarnya tadi.
modul dan video pembelajaran. Kalau dengan modul saja sudah cukup, ya sudah, nggak usah lihat video penjelasannya. Tapi kalau butuh penjelasan dari modul yang disampaikan, nah kita melihat videonya. Seperti ketika kita presentasi, kalau dengan makalah saja sudah cukup paham, ya nggak usah disampaikan presentasinya, gitu saja. Nah, tapi kalau kita belum paham dengan makalah yang kita terima, nah makanya perlu ada diskusi dengan presentasi, karena untuk menjelaskan apa yang ada di materi. Kemudian modul teks adalah materinya tertentu, ya pasti ya lebih fokus, dan ini adalah menjadi kekurangan dari modul karena materinya tertentu saja. Ya kalau materinya nanti dimasukkan semuanya di situ, nah nanti juga modulnya akan terlalu banyak, terlalu tebal, terlalu melebar pembahasan, juga akan menyulitkan pembacanya. Berarti hanya materi-materi tertentu saja. Misal kalau tentang modul matematika, ya berarti dalamnya hanya ada tentang matematika saja. Kalau kita ingin belajar tentang bahasa, berarti kita harus cari modulnya lain, kita harus cari buku yang lain. Kemudian yang ketiga kekurangannya adalah penyiapan bahan. Nah ini adalah penyiapan bahan ketika kita ingin menyusun suatu modul atau teks. Kita butuh bahannya. Nah bahannya bisa berupa buku, bisa berupa artikel, bisa berupa blog dan sebagainya. Nah dari bahan-bahan ini nanti kita ambil bagian-bagian tertentu saja yang kita butuhkan, kemudian kita masukkan pada modul tadi. Ada sumber ini, kan nggak mungkin kita masukkan semuanya. Ada sumber dari buku kita ambil semuanya, ya kan nggak mungkin ya. Nah kita ambil bagian-bagian yang terpenting, kemudian kita masukkan, kita rangkai dalam suatu modul tadi dari beberapa bahan. Nah ini adalah kekurangannya, karena untuk menyiapkan bahan ini juga tidak mudah ya. Kita harus cari buku, kita lihat buku 1, buku 2, buku 3 ini ada apa enggak materinya. Kalau enggak ada, kita cari buku yang lain. Nah ini cukup susah untuk mencari bahannya. Oke, ini adalah kekurangan modulnya. Nah untuk mengatasi kekurangannya tadi, untuk penyiapan bahan, makanya diberikan penjelasan pendamping, yaitu namanya video tadi. Berarti antara modul atau teks atau mungkin PPT PDF-nya itu adalah didampingi dengan video penjelasannya. Supaya apa? Supaya ada di PPT yang ada di makalah ini lebih mudah dipahami dengan adanya video penjelasan. Kalau dengan modul sudah paham, ya nggak perlu kita melihat penjelasannya. Tapi kalau kita belum paham, maka kita perlu melihat penjelasan dari materi tersebut. Itu ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai pembelajaran daring. Simak video berikut.